Desak KPK panggil Bobi Nasution soal kode, Blok Medan, Mahfud MD, jangan takut, kan malah gagah dipanggil. Blok di Halmahera Timur kan tambang nikel. Ya, membahasnya terkait apa tambang nikel itu harus seperti apa? Izin untuk siapa? Surat izin untuk bapak namanya Pak Bobi. Oh, untuk Pak Bobi. Pada saat itu bertemu itu mengajukan usulan permohonan izin di Maluku Utara. Seperti itu. Oke. Kepala Dinas SDM Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili yang dihadirkan sebagai saksi di persidangan menyebut Abdul Ghani Kasuba menggunakan kode Blok Medan dalam memuluskan pengurusan izin tambang yang diduga dimiliki Bobi Nasution. Dalam rangka pengurusan perizinan usaha pertambangan milik Wali Kota Medan itu, Suryanto mengaku sempat diajak bertemu dengan salah satu pengusaha di Medan, Sumatera Utara. Sementara di sidang, Abdul Ghani mengatakan istilah Blok Medan menjadi kode untuk pengurusan izin tambang di Halmahera milik Kahiyang Ayu. Ia pun tidak membantah adanya pertemuan dengan salah satu pengusaha di Medan. Kamilan tadi kira-kira apa namanya terlibat soal kasus ini Bapak ini? Itu nanti di Pak Ucu yang bisa menerangkan, ya kan, seperti apa, ya kan, karena itu kan berdasarkan keterangan informasi dari Pak Ucu seperti itu, kan. Tadi ada pertemuan di Medan itu benar ya? Tadi kan Pak Suryanto Andili kan ngomong dia ada pertemuan itu Dengan Pak Wali Kota Medan. Ya, beliau kan juga membicarakan hal itu. Wali Tapi Kota Medan ini dimaksud kita lihat menantunya Pak Presiden. Ya, kan bapak-bapak tahu sendiri lah. Ya, kan? Pokoknya saya itu kan hasil sidang ya. Hasil sidang saya rasa kalau untuk komentari dalam seperti ini saya nggak etis, silakan saja di persidangan. KPK tidak boleh membiarkan ini satu, tetapi bahwa ini belum waktunya, kan belum vonis kan. Yeah. Meskipun itu sudah menjadi fakta persidangan, kita lihat vonisnya kan dulu kayak apa kan gitu kan. KPK sudah mulai sih memanggil itu, dan menurut saya ya kalau ingin menegakkan hukum benar, menghilangkan kesan bahwa ini tidak pandang bulu, seharusnya Bobi dipanggil. Seharusnya dipanggil paling tidak kan. Anda disebut kan gitu. Blok Medan itu ini katanya gitu. Kalau enggak ya enggak usah takut, enggak apa-apa toh. Kan malah gagah orang datang. Ya, itu sudah masuk materi penyidikan ya. Tentunya semua pertanyaan pasti ada dasarnya dalam hal ini, apakah ada dokumen yang ditanyakan ataupun mengklarifikasi keterangan saksi-saksi yang lain. Kita serahkan kepada penyidik. Memang keterangan saksi yang dimaksud itu betul-betul dibutuhkan dalam rangka memperkuat keyakinan hakim untuk memutus perkaranya. Tentunya dapat dilakukan pemanggilan sebagaimana tadi sudah ada jurisprudensinya ya. PK dapat bekerja sama meminta data kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menelusuri perusahaan apa di balik Blok Medan tersebut. Apakah perusahaan itu secara langsung dimiliki oleh Wali Kota Medan atau keluarganya, atau mungkin mereka menjadi beneficial ownership dari perusahaan di dalam kelompok Blok Medan tersebut. Duh, saya nggak tahu. Pripun responnya, Pak? Enggak, enggak. Itu kan proses hukum. Ya, makasih Pak. Ada diungkap. Katanya Mbak Kahiyang sama Mas Bobi itu punya tambang di Maluku gitu, Pak. Saya tidak mau mengomentari yang bukan tugasnya KSP. Itu urusannya, kalau memang ada urusannya sama APH, tanya sana lah. Jangan tanya saya. Medan, tentu ini adalah fakta-fakta yang tentu kami akan pelajari. Apakah ini berkaitan dan beririsan langsung dengan perbuatan pidana gubernur atau tidak? Nah, tentunya fasenya ini bukan di pada saat penuntutan, tapi di luar itu. Saksi yang kemudian menemui beberapa orang terkait di luar dakwaan, kami tidak bisa berkomentar. Tapi kalau hubungannya dengan apakah itu hubungannya dengan tugasnya Kadis SDM dan tugasnya gubernur, ya tentu teman-teman bisa nilai dan sebutkan sendiri. Nasution ini tidak dihadirkan dalam persidangan. Kalau berpacu pada surat, ada rencana nggak? Kami berpandangan sepanjang alat bukti yang dapat digunakan untuk memutus dakwaan, kami akan gunakan, termasuk saksi-saksi. Putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu dan suaminya, Bobi Nasution sedang menjadi sorotan setelah namanya terseret dalam korupsi ex-gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK). Fakta adanya dugaan keterlibatan Bobi dan Kahiyang di kasus korupsi Abdul Ghani lewat kode Blok Medan yang terungkap di persidangan.
Mencuatnya nama Bobi dan Kahiyang pun turut membuat ex-Menko Polhukam, Mahfud MD angkat bicara. Lewat keterangan tertulis yang diterima suara.com, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024, Mahfud sendiri meminta Bobi yang kini maju di Pilgub Sumatera Utara, Sumut 2024 tidak takut jika nantinya dipanggil oleh KPK. Di sisi lain, Mahfud juga meminta KPK agar segera memanggil putri dan menantu Jokowi itu setelah namanya disebut-sebut di sidang kasus korupsi Abdul Ghani Kasuba. Sarannya kepada KPK untuk segera meminta keterangan Bobi dan Kahiyang supaya tidak ada kesan pandang bulu terhadapan penegakan hukum. Menurut saya, kalau ingin menegakkan hukum dengan benar, menghilangkan kesan tidak pandang bulu, seharusnya Bobi Nasution dipanggil paling tidak, kan Anda disebut, kan gitu, Blok Medan, itu ini katanya, gitu, kata Mahfud. Terkait sarannya itu, Mahfud juga sempat mencontohkan ketika dirinya diperiksa terkait kasus yang pernah ditangani oleh KPK. Menurutnya, pemeriksaan itu juga bisa menunjukkan apakah orang yang dipanggil KPK terlibat atau tidak dalam kasus korupsi. Kalau tidak ya tidak usah takut, tidak apa-apa, kan malah gagah orang datang dipanggil. Dulu saya minta diperiksa tuh dulu oleh KPK yang kasus Kota Waringin Barat, kan ada demo di sana katanya Hakim MK mendapat sekian. Pak Mahfud sekian, ada di media, saya datang ke KPK nih saya minta diperiksa, bebernya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK itu bercerita jika pemeriksaannya di KPK itu setelah dirinya difitnah menerima duit 4 miliar rupiah lewat seorang kiai di Cirebon. Tak hanya di KPK, Mahfud MD juga mengaku pernah diperiksa oleh Bareskrim Polri perihal kasus tersebut. Sekarang itu pejabat begitu dong minta diperiksa kenapa sih? Tidak usah rumit-rumit kalau memang bersih, daripada gosipnya berkembang. Saya dulu datang ke tuannya Pak Bisro, Pak Hatorangan, dipilihkan, diberi tanda terima Pak Mahfud menyampaikan laporan dirinya difitnah. Ditulis gitu saya bilang tolong ditambah 1, dan minta diperiksa. Saya bilang, diperbaiki ini tanda terimanya, minta diperiksa, tingkatnya. Terkait agenda pemberantas korupsi, Mahfud turut menyebut adanya proses seleksi calon pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK bisa menjadi momentum baik buat lembaga anti rasuah untuk bersih-bersih. Itu kalau ingin memperbaiki, tapi itu tidak akan ada gunanya yang dua ini kalau nanti presidennya tidak punya komitmen untuk mengembalikan maruah KPK.